Bismillahirrahmanirrahim. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas apa Bunda? Membahas ta'awud, ya. Apa arti ta'awud Bunda? A'udzu, aku berlindung kepada siapa? Minasyaiton, kepada Allah. Dari apa? Minasyaiton, dari godaan setan. Setan yang berbentuk jin dan manusia yang tadi sudah kita bahas. Berarti godaan itu bisa memang dari setan, dari jin, bisa dari teman-teman, saudara, manusia, dan tadi berarti bisa dari diri sendiri. Itu yang paling berat. Jadi kita setiap hari harus membacakan ta'awud, beristi'adzah, meminta lindung kepada Allah, berlindung kepada Allah dari berbagai macam godaan. Karena sesungguhnya yang membuat kita banyak berbuat dosa setiap hari apa berarti Bun? Adalah godaan ya Bun. Jangan nyalahin setan terus, kasihan. Padahal setannya ada di dalam diri kita masing-masing, ya. Makanya ini yang paling berat. Nah sekarang insya Allah kita akan membahas ayat yang pertama di dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini adalah surat yang luar biasa. Banyak sekali gelaran-gelaran di dalam surah Al-Fatihah ini. Pertama yang Maha tahu, yang Bunda tahu, Al-Fatihah ini gelarnya apa? Ummul Quran. Kenapa disebut Ummul Quran, Ummul Kitab? Karena dalam surah Al-Fatihah ini terdapat semua kandungan di dalam Al-Quran. Ya Ustazah ya. Semua kandungan dalam Al-Quran ada di dalam surah Al-Fatihah. Apa saja? Tentang tauhid. Tentang apa lagi? Abudullah, tentang beribadah kepada Allah. Tentang apa lagi? Ya, tentang Malik Yaumiddin, tentang hari akhir, alam-alam ghaib. Apa lagi? Tentang al-wa'ad, janji-janji Allah. Kemudian tentang apa lagi? Janji-janji pahala, al-wa'ad. Kemudian al-wa'id. Tentang apa kalau al-wa'id? Kalau al-wa'id adalah tentang janji-janji pahala, kalau al-wa'id adalah tentang ancaman atas segala macam dosa yang kita lakukan. Al-Fatihah ini apapun ada di dalamnya. Jadi sudah terangkum semua ajaran Islam yang ada di dalamnya. Makanya Al-Fatihah dijadikan sebagai rukun di dalam sholat. Dan itu kita harus bacakan dengan baik dan benar. Makanya di majelis kita ini akan kita pelajari dengan sebaik-baiknya, supaya bacaan sholat kita ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena ini adalah rukun sholat. Kita baru baca ta'awud. Minggu depan insya Allah kita belajar basmalah, cara membacakan basmalah. Nanti membacakan ayat yang kedua dalam Al-Fatihah, terus sampai ayat yang ke-7. Saya mendapatkan sanad Al-Fatihah dari Syekh itu sesudah belajar kurang lebih 6 bulan, baru dapat ijazah sanad Al-Fatihah. 6 bulan Bunda belajar Al-Fatihah saja. Saking sulitnya membaca Al-Fatihah kalau sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Bunda semangat, tiap hari Kamis hadir, minimal Al-Fatihah kita benar. Insya Allah akan dilanjutkan dengan surah-surah pendek yang lainnya setiap kita bertemu. Pelan-pelan ya Bu ya. Baik, kita akan mempelajari Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah tadi Ummul Kitab, banyak sekali gelar-gelarnya ya. Al-Fatihah, apalagi As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Itu adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut juga sebagai apa? Al-Fatihah disebut juga Al-Kafiyah.
yang mencukupi, ad-du'u adalah doa, as-shalah harapan, kemudian asy-syafiyah penawar, asy-syifa obat. Jadi Al-Fatihah ini makanya Bunda kalau anak kita lagi sakit, boleh sama Bunda diruqyah dengan cara membacakan suratul Fatihah ke dalam gelas, air dalam gelas. Bacakan suratul Fatihah, ditiupkan, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Itu ajaran Rasulullah. Atau sekedar dibacakan dengan kita memegang bagian tubuh yang sakit, itu adalah juga sunnah Rasulullah. Itu salah satu bagian dari ruqyah, ya. Bacakan Al-Fatihah karena memang gelarnya adalah tadi apa? Asy-syafiyah, asy-syifa, obat bagi kita. Baik umat semuanya, kita lihat kandungan basmalah yang luar biasa sekali. Bismillah saja tidak bisa selesai kita kaji dalam satu kali pertemuan karena luar biasa sekali maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan basmalah. Mudah-mudahan harapannya Allah berkenan meridhoi amal kita pada hari ini, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Bismi, ya, jadi ini beberapa kata akan kita kaji. Bismi yang pertama. Bismi diartikan secara letterlet itu apa, Bun? Dengan menyebut nama, ya, belum ke Allahnya. Ya, bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ibnu Jarir berpendapat bahwa ism yang tadi kita gali itu bermakna tasmiyah. Dan makna yang lengkap dari bismillah adalah memulai bacaan dengan menyebut nama Allah. Jadi memulai bacaan dengan menyebut nama Allah, dengan nama-namanya yang indah. Bismi dengan nama Allah. Kita harus langsung ingat ketika menyebutkan bismi, kita ingat Allah memiliki nama-nama yang indah. Asma'ul Husna ada berapa? 99, yang masing-masingnya memiliki pengertian yang sangat luas, yang kalau kita pelajari, kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan kita akan selesai masalah-masalahnya. Di Ar-Rasyid, Iqra Tartila Ar-Rasyid di cairan pondok, setiap hari Rabu kita mengkaji asma wa sifatnya Allah, Asma'ul Husna. Kita ta'aruf dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya ketika kita membaca bismillah, maka yang kita ingat adalah nama-nama Allah yang agung dan indah luar biasa, sehingga menambah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk menyebut asma Allah dengan mengingat yang pertama adalah zatnya. Pertama, kita ketika menyebutkan bismillah, kita harus mengingat kekuasaan Allah, melihat alam semesta, melihat keagungan Allah, melihat kebesaran Allah, mengingat kebesaran Allah. Jadi ketika kita membaca bismillah, kita harus ingat bahwa Allah adalah zat yang maha agung, yang maha kuasa. Bunda, lihat masjid ini terpana tidak? Terpana. Masjid dengan kubah yang indah, luar biasa, bisa berdiri tegak, tapi masih punya tiang. Ada tiangnya, Bun? Ada. Meskipun indah seperti ini, tapi pernahkah Bunda lihat langit? Begitu luasnya, bisa menaungi seluruh dunia, bahkan alam semesta. Apakah pernah Bunda lihat ada tiang di tengah-tengahnya? Bagaimana Allah menegakkannya? Betapa maha kuasanya Allah, betapa maha agungnya Allah, betapa maha besarnya Allah, sehingga bisa menegakkan langit yang sedemikian luas dan megah
Makanya di dalam Al-Quran Bunda disebutkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina. Kata Allah, akan kami perlihatkan ayat-ayat kami. Fil afaqi, ya dari alam semesta, dari ufuk. Ufuk itu adalah langit, alam semesta. Wa fi anfusihim, dan dari dalam diri-diri kita sendiri. Hatta yatabayyan, sehingga jelaslah annahul haq, bahwa sesungguhnya Allah itu maha benar. Jadi Bunda, kalau lagi sendiri, coba lihat ke atas. Betapa langit luas, Allahu Akbar, sampai kita bisa menangis, memahami, menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita akan merasa kecil, maka tidak ada artinya kehebatan kita, kekayaan kita, kecantikan kita, ketenaran kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita membacakan Bismillah, yang pertama kali kita ingat adalah kita sedang menyebut nama Zat yang Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha segala-galanya. Kira-kira hati kita akan tawadu gak Bunda? Berserah diri tidak kepada Allah, bergantung sepenuhnya tidak kepada Allah, karena kita tahu kita sedang bersandar kepada Zat yang Maha segalanya. Bun, kalau sudah ingat bahwa Allah Maha Kuasa, kira-kira kita hidupnya akan banyak kekhawatiran tidak? Tidak. Kenapa? Allahu Rabbun Nas, Allah lah Tuhan manusia yang menciptakan, yang memelihara, tidak pernah tidur, yang memberi rizki kepada kita, tidak pernah luput dari mulai kita lahir sampai meninggal, dijamin rizki kita. Bunda percaya tidak sama Allah? Kalau Bunda percaya, beriman kepada Allah, sadar bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Kaya, berarti tidak boleh ada rasa apa Bunda? Takut, khawatir, gundah, gulana menghadapi kehidupan. Yang kita khawatirkan itu bukan kehidupan di dunia, karena kehidupan di dunia kita ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada seekor pun makhluk melata di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali sudah Allah tetapkan rizkinya. Lalu apa yang membuat kita khawatir terhadap pemeliharaan dan penjagaan Allah, padahal sudah dijamin? Bunda percaya sama Allah? Kalau percaya tapi masih gundah, berarti iman kita belum sempurna. Kita belum yakin Allah Maha Kuasa, maka Bunda harus sering-sering lihat langit. Iya ya, Allah Maha Kuasa. Kalau jalan-jalan sekali-kali ke planetarium Bunda, sekarang di TV itu di Jakarta sudah dibuka. Lihat pakai teropong, bagaimana maha luasnya alam semesta ini. Bumi hanya bagian kecil saja dari alam semesta. Begitu banyak planet-planet yang lain yang lebih besar. Bahkan galaksi yang merupakan perkumpulan dari planet pun jumlahnya tidak hanya satu. Bayangkan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bunda jangan pernah merasa gundah, karena kita punya Tuhan, punya Rabb yang Maha Kuasa, yang Maha Besar,
yang maha kaya. Tinggal semua tergantung apa, Bun? Kita percaya atau tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita khawatirkan bukan urusan dunia, tapi urusan akhirat kita. Karena akhirat belum dijamin. Itu yang harus kita fokus. Persiapkan, jaga. Jangan sampai urusan akhirat kita muflis gara-gara hati kita yang kotor. Ibadah banyak tapi riya, ibadah banyak tapi sombong, hilang semua. PR kita bersama ya Bunda. Itu yang pertama. Ketika kita menyebutkan bismillah, yang harus pertama kita ingat apa, Bun? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang harus kita ingat ketika kita membaca bismillah adalah kita harus ingat sifat-sifat Allah yang maha indah yang tadi sudah kita sebutkan. Kita harus ingat sifat-sifat Allah yang maha indah, yang maha agung. Bunda banyak yang sudah hafal. Ada yang sudah hafal Asmaul Husna semuanya. Yang rajin ta'lim bisa jadi sudah hafal. Allahu Ar-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Ya. Tapi pertanyaan Bunda sampai selesai, Bunda paham tidak dengan arti dan makna dari tiap-tiap asma Allah tersebut? Al-Qudus artinya adalah Allah Maha Suci. Allah Maha Suci artinya adalah hanya Allah lah yang bebas dari segala macam kekurangan. Tapi kita manusia adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Maka orang-orang yang mengimani asma Allah Al-Qudus tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah dengan kekurangan yang dimiliki saudaranya. Kenapa? Karena yakin hanya Allah lah Al-Qudus, hanya Allah lah yang sempurna, yang terbebas dari segala macam kekurangan. Maka kalau kita beriman kepada Al-Qudus, insya Allah akan mudah memaafkan ketika ada saudara-saudaranya yang salah. Bukan dihujat, bukan dimarahi, bukan dibicarakan kemana-mana, tetapi dimaafkan, dimaklumi. Karena sifatnya manusia itu memang tempat salah dan dosa. Bunda, kita terus belajar asma-asmanya Allah sampai selesai. Harapannya ketika kita sudah ta'aruf dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, harapannya sifat-sifat Allah akan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Maka kita tidak boleh lagi berkeras hati kepada sesama saudara. Karena orang muslim itu, orang mukmin itu ruhamau bainahum, saling mengasihi, tidak berkeras hati di antara mereka. Baru apa? Kuat, keras kalau ada orang kafir yang apa? Menghina agama kita. Tapi kalau orang kafir yang baik juga kita harus lindungi, karena itu adalah perintah agama kita. Jadi Bunda, ketika kita membaca bismillah, apa yang harus ada di dalam hati kita? Pertama, ingat
Kausar, Allah Maha Kuasa. Harus muncul dalam hati kita. Kita makan bismillah. Allah yang memperkenankan makanan ini hadir. Bismillah. Naik kendaraan, Allah yang Maha Kuasa mendatangkan kendaraan ini untukku, bukan karena kehebatanku ini. Hadza min fadli Rabbi. Masuk rumah, bismillah. Rumah indah, nyaman, Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, bismillah. Engkaulah yang memberikan rizki bagiku. Jadi ketika membaca bismillah, kita ingat semua keagungan Allah yang memberikan kita kenikmatan. Termasuk kita memulai ta'lim bismillah, ya Allah, Engkaulah yang memberikan hidayah kepadaku untuk hadir di ta'lim ini. Lalu tadi kita ingat apa yang kedua? Asma Allah. Kita hadir di ta'lim ini dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya kita akan hadir di sini dengan perasaan ta'zim, mendengarkan dengan penuh khusyuk. Kenapa? Jangan lihat siapa yang bicara, lihatlah apa yang sedang dibicarakan. Karena yang sedang saya bicarakan ini adalah kalimah-kalimah yang agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sampaikan, yang kita memiliki kewajiban untuk mengagungkannya. Jadi kita di sini khusyuknya bukan karena saya, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna bismillah. Alhamdulillah.